Salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Jumpa kembali bersama Bapak Jumadi, dan pada pertemuan ini kita akan belajar tentang toleransi dalam budaya. Anak-anak semuanya, ada yang tahu apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini? Ya, tepat sekali. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengimani keragaman di lingkungan tempat tinggalnya berkaitan dengan budaya, suku bangsa, dan agama. Yang kedua, peserta didik dapat memprakarsai cara menjaga dan melestarikan budaya dalam agama Buddha. Anak-anak semuanya, apakah kalian mengetahui tentang keragaman di negara kita, Republik Indonesia? Jika sudah, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan di buku latihan kalian. Oke, silakan nanti kalian tuliskan di buku latihan ya. Anak-anak semuanya, berbicara tentang budaya dan kebudayaan, apa itu budaya dan kebudayaan? Ya, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Cipta itu berkaitan dengan kekuatan pikiran untuk merancang atau membuat sesuatu. Kemudian rasa itu bersinggungan dengan kekuatan hati manusia untuk menanggapi sesuatu. Sedangkan karsa adalah semangat dan dorongan dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Ketiga unsur daya ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kemudian, kebudayaan adalah hasil dari budaya. Jadi, kebudayaan secara keseluruhan adalah hasil dari budaya atau hasil dari usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan batin dan spiritual. Bentuk-bentuk dari kebudayaan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Dan yang ketiga yaitu artefak atau karya. Nah, ketika ini dikaitkan dengan agama Buddha, maka untuk kebudayaan dalam bentuk gagasan atau ide yang ada di dalam agama Buddha adalah dharma, ajaran Buddha yang termuat dalam kitab suci dan menjadi pedoman bagi kita umat Buddha dalam menjalani kehidupan. Di antaranya adalah pelaksanaan sila atau moralitas yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Untuk kita berumah tangga, kita melaksanakan Pancasila Buddhis. Yang kedua, kebudayaan dalam bentuk aktivitas atau tindakan di dalam agama Buddha, di antaranya adalah, ada yang tahu? Ya, puja, bakti, upacara kematian, ataupun upacara perkawinan. Kemudian ada function dan sebagainya. Yang ketiga, kebudayaan dalam bentuk artefak atau karya di dalam agama Buddha diantaranya adalah, ada yang tahu? Betul, bangunan wihara, candi, dan relief. Dengan demikian, maka agama Buddha adalah agama yang berbudaya dan memiliki kebudayaan. Berkaitan dengan keragaman yang ada di Indonesia, apakah anak-anak semuanya sudah mengetahui apa semboyan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, benar sekali.
Semboyan dari NKRI adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman. Keanekaragaman atau keragaman ini dapat dilihat dari berbagai suku bangsa, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan bahasa yang ada di Indonesia. Kemudian, sikap apa yang harus kita miliki dan kita kembangkan dalam memaknai perbedaan dan keragaman di Indonesia? Betul sekali, toleransi. Toleransi menjadi syarat mutlak untuk menjaga terciptanya hidup rukun dan damai. Dengan berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu akan menyatu, yaitu Indonesia. Adanya perbedaan dengan mengembangkan toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan mensyukuri perbedaan yang ada, serta keanekaragaman sebagai salah satu kekayaan budaya kita. Hidup rukun dalam perbedaan adalah cita-cita dari para pendiri bangsa Indonesia. Kerukunan dalam kelompok atau dalam masyarakat akan mendatangkan kebahagiaan untuk semuanya. Salah satu cara dan budaya dalam rangka memupuk kerukunan dalam kelompok masyarakat adalah adanya budaya gotong royong. Dalam agama Buddha, kita diajarkan untuk saling menolong, saling membantu, dan menyayangi antar sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup lainnya. Mencintai sesama makhluk adalah bentuk cinta kasih sejati atau cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, di bait yang ke-7, yang berbunyi Mata Yata Niyam Putang, Ayusa Eka Putamanurake, Ewampi Sababutesu Mana Sambawaye Aparimanang. Yang artinya, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Dipancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Dari penggalan Karaniya Metta Sutta di atas, menjadi salah satu bukti bahwa Sang Buddha dan agama Buddha mengajarkan kita untuk mencintai dan menyayangi semua makhluk. Dalam setiap musibah atau bencana, umat Buddha selalu berperan aktif dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah atau bencana. Ajaran ini mencerminkan bahwa kita memang memiliki kepedulian pada sesama sebagai wujud nyata gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang toleransi dalam budaya, selanjutnya silahkan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah makna dari kutipan syair Karaniya Metta Sutta? Yang kedua, apakah kalian pernah melakukan kegiatan gotong royong? Yang ketiga, apa kegiatan gotong royong yang kalian lakukan? Yang keempat, apa manfaat dari gotong royong yang telah dilakukan? Kemudian yang kelima, bagaimana sikap yang baik dalam melakukan gotong royong? Silakan anak-anak semuanya dapat menuliskan soal dan jawaban di buku kalian. Oke? Baik anak-anak semuanya, dari materi yang sudah kita pelajari, mari kita menarik kesimpulan dari apa pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ya, betul sekali. Toleransi menjadi syarat mutlak untuk menjaga tercapainya hidup rukun dan damai. Bentuk toleransi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong untuk memupuk kepedulian, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, serta mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang kepada sesama. Baik anak-anak semuanya, demikianlah untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya, silakan anak-anak semuanya mengerjakan tugas dan latihan yang sudah diberikan. Tetap semangat dalam belajar, rajin beribadah, dan
saling menghormati kepada sesama, terutama kepada yang lebih tua. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.